Halo Sobat Bakta, kembali lagi di Bakta Podcast. Masih bersama saya Intan Aidan Vitasari dan saya bersama Kak Jack. Halo Kak Jack. Hai. Di sini Kak Jack dari UKM Jurnalistik ya? Iya. Oke, Kak Jack ini boleh perkenalan dong ke teman-teman semuanya biar tahu. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jack Ali Ghaffar dari UKM Jurnalistik. Di sini saya selaku ketua. Kak Jack asalnya dari? Saya dari Trenggalek. Asli Trenggalek ya? Iya, asli Trenggalek. Dari prodi? Saya dari prodi S1 Farmasi angkatan 2020. S1 Farmasi angkatan 2020. Nah, di sini Kak Jack ikutan jurnalistik itu motivasinya apa sih, Kak? Oke, untuk motivasinya itu dari pribadi saya sendiri. Jadi dulu itu saya mengikuti ekskul jurnalistik di SMA. Nah, karena dari mungkin SMP, basically saya suka di dunia media juga, kayak fotografi dan videografi gitu. Akhirnya saya memutuskan ke UKM Jurnalistik. Jadi kayak motivasinya ke depan itu ada nggak sih, Kak? Kayak aku pengen jadi wartawan gitu ke depannya. Mungkin ada sih. Kalau mungkin setelah lulus ini ada mungkin ingin berlatih dengan wartawan itu, aku juga mau juga. Dari prodi S1 Farmasi ingin jadi wartawan. Agak beda ya. Gak apa-apa sih, Kak. Tapi ini Kak Jack sendiri emang bener-bener suka kayak menulis gitu, Kak? Kan jurnalistik kan biasanya identik kebanyakan dengan tulis-menulis gitu ya, Kak? Iya. Kalau saya sendiri sih memang dari awalnya lebih ke fotografinya ya, teknik-tekniknya mengambil gambar. Kalau ke penulisan itu mungkin saya kurang. Jadi mungkin di UKM ini saya belajar. Jadi di UKM Jurnalistik sendiri selain ada tulis-menulis gitu, tulis-menulis berita ya biasanya. Iya. Terus ada fotografi, selain itu apa aja, Kak? Kalau di UKM itu lingkupnya itu meliput berita. Jadi meliput berita itu sudah mencakup dua itu, yaitu pengambilan gambar atau video dan Ada juga yang ada yang menulis. Iya, seperti itu. Oh gitu, oke. Jadi kan di UKM Jurnalistik sendiri kan tulis menulis nih, Kak. Apa bedanya sama kayak UKM fikti gitu? Kalau perbedaannya sama UKM fikti mungkin di outputnya sih ya. Kalau di UKM fikti itu kan lebih ke penulisan ilmiah seperti itu ya, atau puisi dan lain-lain. Nah, kalau di UKM Jurnalistik itu lebih ke outputnya. Outputnya itu ada lebih ke memberitakan ke masyarakat luas. Jadi di kepenulisan itu kita bantu menyebarluaskan. Itu namanya pers. Oh gitu. Iya. Oke, jadi jurnalistik ini kan kaitannya dengan berita nih. Ada nggak sih, Kak, portal khusus untuk menampilkan hasil jurnalistik dari UKM ini sendiri? Kalau portal khususnya sih kami selama ini masih pakai Instagram ya, akun Instagram. Masih Instagramnya ya, sama jurnalistik ya? Ya, untuk teman-teman bisa follow di @ukmj_iikbw. UKMJ_iikbw. Iya. Nah, bisa di follow itu teman-teman, mungkin banyak informasi-informasi dari hasil kerjanya UKM Jurnalistik ya, Kak? Portal utamanya lewat Instagram. Oke, jadi portalnya masih di Instagram. Mungkin kedepannya bisa ya, Kak, buat portal-portal khusus gitu. Iya, itu sama ada website dari IK-nya. Tentu mungkin kedepannya mau buat portal YouTube atau juga bisa ke ranah TikTok. Oh gitu. Kan kalau TikTok sekarang kan banyak yang itu ya, Kak, kayak jadi inspiratif banget gitu. Iya. Dari TikTok kan banyak yang lihat dan lain-lain kayak FYP gitu ya. Iya, FYP dan mungkin kalau bisa FYP iya juga malah bagus. Malah bagus sih kalau bisa FYP. Nah, di UKM Jurnalistik ini selama ini ya, Kak, kegiatannya itu apa aja sih? Kalau kegiatannya selama ini masih terlaksana satu, yaitu ada namanya Virtual Introduction Journalism. Jadi proker itu sebuah proker di mana anggota baru yang masuk, anggota UKM Jurnalistik yang masuk itu kita adakan pembekalan ilmu. Jadi kita lakukan pembekalan ilmu bersama, ada pembinanya dari UKM Jurnalistik sama dengan dari wartawan Radar Kediri. Kami undang itu namanya Kak Elmiza. Untuk
kegiatan selanjutnya ini kami masih menyusun proposal untuk kegiatan peliputan. Oh, Seperti ada itu. peliputan ya? Iya, Itu tapi menyusul ya? menyusun Ini masih masih merancang proposal. iya, masih merancang. Jadi teman-teman yang mau ikutan, oh ya, yang mau ikutan jurnalistik ini masih bisa atau mungkin nunggu Kalau pembukaan lagi pembukaan lagi mungkin tahun depan? periode berikutnya sih ya. Oh gitu, jadi Iya. nggak bisa ya Nggak kayak bisa. kayak sekarang saya mau daftar ya udah daftar aja gitu, Iya, nggak bisa. sudah tutup. Oh sudah tutup. Oke, Sudah jadi tutup, teman-teman kalau mau daftar UKM jurnalistik harus menunggu periode berikutnya. Iya. Oke. Nah di sini UKM jurnalistik itu kayak menargetkan konten gitu nggak sih Kak? Konten-konten berita atau apa yang internal maupun eksternal? Ya, untuk kontennya itu di rancangan proker kedua ini ada proker peliputan itu kita ada dua tipe peliputan. Yang pertama peliputan di internal kampus, jadi itu meliput di lingkupnya kampus, apa ada acara kampus seperti itu. Yang kedua adalah tipe peliputan eksternal, itu kita meliput berita di luar kampus, mungkin ada di landmark Kediri, ada mungkin kita ke pasar-pasar gitu, sama mungkin kita bahas apa yang trending seperti itu. Oh gitu. Jadi masih akan ya Kak Iya. kalau peliputan, Doakan. tapi segera. Iya, Iya. segera. Karena kalau kayak gini kan ada prakteknya langsung, itu seru banget gitu loh Kak. Iya. Di Itu UKM. yang di peliputan eksternal itu kami ditemani sama praktisinya, yaitu jurnalis wartawan tadi. Oh jadi langsung sama wartawannya ya? Iya, kita dipandu itu bagaimana tata cara wawancara yang baik gitu, awalnya gimana gitu. Tapi kalau di internal sendiri ini ada yang memandu itu dari kakak Kalau- tingkat atau gimana Kak? Kalau di peliputan internal atau gimana? Iya, yang kayak ya boleh sih kalau peliputan internalnya itu yang mandu siapa, atau mungkin kalau sehari-harinya biasa UKM-nya gitu. Kalau sehari-hari kami dari pengurus intinya saja sih, Oh nggak pengurus ada. inti, jadi kayak kakak tingkat gitu ya? Iya, nggak ada kalau kakak tingkat, cuman pengurus intinya Oh saja pengurus yang intinya dipilih. aja. Jadi yang periode itu gitu ya? Periode itu. Kak, kasih tips dong buat Sobat Bakta untuk pedoman dalam penulisan atau mungkin kaitannya dengan jurnalistik gitu. Kalau mungkin dari sini mau share cara membuat teks beritanya aja ya. Oh boleh. Oke, jadi yang pertama itu yang kita perlukan itu kita harus mengetahui isunya. Kita Isunya harus apa gitu ya Kak? kita tuh harus tahu isunya apa yang di sekitar atau isu yang akan kita liput. Misal kita meliput pedagang di pasar seperti itu, kita tahu isunya apa. Mungkin Harga daging lagi, atau apa naik gitu ya? gitu. Apalagi Ramadan ya. Iya. Itu kita harus tahu isunya. Nah, setelah tahu isunya gitu, kita rancang pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu harus berada Sesuai juga. berada di lingkup atau ada 5W1H. Oh ya. Ya, seperti itu. Jadi itu juga merupakan unsur kelengkapan berita ya. Jadi itu harus ada. Mungkin kalau pas meliput lupa, nah itu jadi kekurangannya. Iya. Nah, setelah kita menyusun pertanyaannya 5W1H itu, kita baru ke lapangan untuk kita meliput. Jadi kita pilih beberapa narasumber atau satu narasumber aja cukup. Kita wawancarai, kita minta izin dulu, kita perkenalan dari mana, terus setelah itu kita wawancarai sebagaimana mestinya sesuai dengan 5W1H tadi. Nah, setelah kita dapat poin-poinnya, kita kumpulkan jadi satu, nanti ke divisi newswriter itu akan disalin jadi teks berita seperti itu. Biasanya kalau ngeliput gitu di videoin sekalian gak sih Kak? Ya, itu Iya ada videonya juga ya. Itu juga merupakan kelengkapan berita ya. Ada dokumentasi baik foto maupun video. Tapi terkadang kan kita seumpamanya ini kan di kota ya Kak. Iya. Nah waktu ngeliput mungkin di desa gitu, kan biasanya terkendala sama bahasa daerah gitu ya Kak. Nah itu pertanyaannya mungkin kan nggak semua dari Jawa ya, mungkin dari IIK, ada yang dari luar Jawa kayak gitu, itu gimana Kak? Mungkin kalau itu kita tuh kembali ke jurnalisnya ya, atau reporternya. Itu misal kita ke daerah desa atau
daerah yang belum bisa bahasa Indonesia, Iya, itu kadang kita kan itu kita kirimkan jurnalisnya yang bisa bahasa daerah Oh, tersebut. gitu. Jadi pertanyaannya ya dari bahasa daerah, cuman nanti ke publikasinya bahasa di Indonesia. bahasa Indonesia. Oh gitu, oke. Kadang kan juga kalau video mungkin orangnya bahasa Jawa, ada dubbingnya di bawah Iya, gitu ada ya. subtitle di bawahnya. Iya, Ada seperti itu. subtitlenya. Nah, oke. Di UKM jurnalistik ini banyak ya Kak anggotanya? Udah berapa nih kira-kira? Kalau untuk anggotanya di periode 2001-2002 ini ada 44 orang. 44 orang. Iya. Lebih banyak dari sebelumnya kah? Atau Sepertinya ya lebih banyak dari lebih sebelumnya. banyak ya? Iya. Kalau kita ikutan jurnalistik nih Kak, kan ada beberapa bagian, ada yang fotografer, ada yang berita atau lain-lain, itu kita bisa milih atau semua harus bisa gitu? Kalau kebanyakan yang masuk itu ingin belajar kepenulisan, sama juga belajar tentang editing dan fotografinya. Itu kami membebaskan mau belajar di mana. Jadi kita kasih opsi mau ke divisi apa, seperti itu, tinggal milih. Oh, jadi ada beberapa divisi Ada. di situ? Ada. Ada berapa? Ada, kalau di divisinya ada humas, ada Humas. dekorasi dan dokumentasi. Oh, ada, yang fotografer itu masuknya di masuknya dokumentasi. di dekdok. Oh, dekdok ya, oke. Terus ada apa lagi? Ada pendidikan penalaran Pendidikan dan penalaran. Itu gimana tuh? Itu lebih ke mengayomi anggotanya sih. Jadi anggotanya ada minat bakat di mana, nanti Oh, kita data lalu kita beri pembelajaran. ada lagi nggak Kak selain 3 itu tadi? Ada, sudah itu tadi guys. Oh, itu tadi ya. Iya, Kalau penulisan berita tadi masuknya di itu dimasuk ke dalam proker. Oh, proker. Jadi Iya. semua ya Kak? Iya, jadi kalau di proker yang kami rancang ini, itu kepanitiaannya ada redaksi, ada juga produser, ada koordinator liputan, ada layouter, publisher, ada, kalau di jurnalisnya ada news writer, ada reporter, sama juru kamera, Wih. kameramen. Keren banget ya Kak. Iya. Ada, kita masih belajar, tapi udah belajarnya itu ada tadi apa, reporter, Iya. ada yang jadi wartawan. kayak gitu-gitu ya Kak. Iya. Oke, di sini kalau teman-teman mau daftar nanti nunggu pengumuman juga ya Kak. Iya. Jadi Di- langsung follow aja Instagramnya ya Kak, Ya, karena langsung di follow situ aja. ada informasi-informasi lanjutan dari UKM jurnalistik, dan juga ada beberapa kayak berita, informasi, Iya. hasil dari kerjanya jurnalistik gitu. Ya, benar. Jadi selama Kak Jack ini ikutan jurnalistik, itu hal-hal positif apa aja sih Kak yang didapatkan? Kalau hal-hal positifnya yang aku dapat itu mungkin lebih ke relasinya ya. Kalau untuk pembelajarannya mungkin ada, cuman masih bisa ditingkatkan lagi. Itu hal positifnya itu relasinya yang saya dapat. Jadi saya kenal beberapa praktisinya, wartawan, terus bagaimana divisi di sebuah organisasi liputan media itu bagaimana alurnya, apa saja desk jobnya, itu seperti itu sih. Jadi kalau yang anggota UKM jurnalistik yang daftar itu Kak, itu udah pada mahir-mahir kayak bikin berita, udah mahir fotografi, atau ada yang kayak dari dasar banget dia cuman niatnya pengen ikut jurnalistik, pengen bisa dari awal gitu, atau banyak yang pro-pro gitu? Kalau itu lebih banyak yang ingin belajar sih. Lebih banyak yang ingin Iya. belajar. Kalau memang ada yang Udah dari pro SMA-nya gitu ya? sudah ya di Udah bidangnya ikutan. itu ingin melanjutkan, ingin belajar lagi. Cuman kebanyakan ingin lebih meningkatkannya. Jadi masih kayak baru-baru gitu ya? Iya. Malah ada yang nggak tahu mau kemana, ke jurnalistik aja. Oh, bingung. Iya, Aku mau ikutan UKM apa, terus larinya ke jurnalistik. iya seperti itu. Banyak Gak yang apa-apa seperti sih itu. ya. Nggak Karena- apa-apa. Kita juga pahami kalau mungkin ngiranya jurnalistik itu enak-enak gitu. Enak-enak, ternyata enggak. Ternyata enggak, ada peliputannya ke lapangan Iya, nanti langsung. ada liputan, ada yang jadi wartawan. Iya, Banyak deh pokoknya kalau di jurnalistik itu, kalau kita mau ngeliput gitu ya Kak. iya. Jadi tungguin aja teman-teman, akan ada proker yang sangat keren dari jurnalistik. Kalau mau ikutan bisa langsung, nanti tunggu pengumuman. Tunggu. Oke, jadi Kak Jack, Ya.
Instagramnya apa Kak? Kalau saya sendiri di @jack_dnnls Apa tuh? dnnls Jack dnnls DNN _ls. LS. Ini sulit banget namanya. Oke, nanti bisa follow Instagramnya Kak Jack di situ. Kak Jack biasanya kayak suka upload fotografi gitu-gitu nggak Kak? Ya lebih ke foto-foto pribadi aja sih. Foto pribadi. Iya. Kan Kak Jack dari tadi kan ngomong kalau Kak Jack suka fotografi gitu kan. Ya. Kalau itu ada portofolionya sendiri sih. Oh gitu. Ya. Kan biasanya kalau orang suka fotografi di akun Instagram atau di media sosial lainnya itu bikin konten-konten fotografi mungkin. Iya seperti itu. Kayak Kalau gitu saya ya Kak. lebih bukan di Instagram sih, di punya Google Drive sendiri sih. Jadi Oh gitu. Iya. Tapi nggak bisa diakses orang kan Kak. nggak bisa. Jadi hanya Kak Jack sendiri. Oke. Teman-teman di sini terima kasih semuanya dan terima kasih buat Kak Jack Iya. udah datang di podcast Bakta. Terima kasih dan untuk teman-teman tadi jangan lupa follow Instagramnya jurnalistik ya di UKMJ _IIKBW. Iya. Nah, oke, atau bisa follow di Instagramnya Kak Jack tadi apa Kak? @jack_dnnls Itu pokoknya sulit banget. Susah. Nah, kalau Instagram saya intan.ay99 bisa di follow. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat obrolan kita hari ini ya Iya. Kak. Dan buat teman-teman yang belum tahu jurnalistik itu apa, jadi sudah disebutkan sama Kak Jack tadi. Dan terima kasih semuanya. Terima kasih tim multimedia. Jadi semoga bermanfaat. See you.